Setelah perjuangan di part 1, menembus ombak besar, berburu siang malam, kemping di alam liar, dan mendapatkan ikan-ikan monster di bawah Gunung Tambora, petualangan kami di Dompu masih jauh dari selesai. Kami kembali menuju spot impian para Sparrow, menyusuri laut sebening akuarium raksasa, bertemu seekor tenggiri monster muncul, dan pertarungan sengit pun dimulai. Setelah berhasil didaratkan, kami langsung membakarnya di pantai terpencil tanpa akses kendaraan. Petualangan belum selesai. Ronde kedua menghadirkan tebing bawah laut, kawanan ikan predator, hingga mesin perahu yang tiba-tiba mogok di tengah laut. Perjalanan kami berlanjut melintasi savana kaki Gunung Tambora, menikmati mata air sebening kristal di tepi laut. Namun ombak besar memaksa kami mengubah rencana dan mencari spot baru. Sisa barang yang jatuh, temani pijakan yang jatuh semalam. Saat berburu, kami sangat puas dengan hasil melimpah. Sementara kawan-kawan berhasil mengangkat ikan golden monster dan ikan-ikan besar lainnya. Petualangan ditutup dengan pesta ikan bakar di pinggir pantai sambil menikmati senja indah. Inilah lanjutan petualangan spearfishing kami di Dompu Part 2. Tapi ini footage belum kita pindahkan. Pagi ini suasana di sekitar pondok masih begitu tenang. Matahari baru mulai muncul menerangi savana yang membentang luas dan Gunung Tambora terlihat gagah berdiri menghadap Laut Teluk Saleh yang masih tenang di pagi hari. Sebelum memulai perjalanan, kami lebih dulu menyiapkan semua perlengkapan spearfishing, spear gun, fins, pelampung, dan perlengkapan lainnya dinaikkan ke atas pickup putih yang nanti akan menemani perjalanan panjang kami. Di depan pondok masih tersimpan hasil buruan kami kemarin dan tadi malam. Full 1 box terisi ikan hasil perjuangan di laut. Beracun ini. Sebagian akan dijual dan sebagian lagi kami sisihkan untuk sarapan pagi ini. Bara api mulai dinyalakan, ikan dibersihkan satu persatu. Lalu kayu-kayu di sekitar pondok yang masih sedikit lembab dikumpulkan untuk memanggang sarapan pagi kami. Suasana seperti ini yang sulit dicari di tempat lain. Tidak ada suara kendaraan ramai, tidak ada gedung tinggi, hanya aroma ikan bakar, suara teman-teman bercanda, dan pemandangan alam. Naruh elin sambil sepitin. Kita ini angkat semang. Ini kan ni bog do, ni bog re, haju. Ada papan kah? Bubur lagi. Bukan Jenny tu. Jenny tu caranya. Ini tali. Setelah menunggu sekitar setengah jam, ikan akhirnya matang sempurna. Kami langsung makan bersama di depan rumah kawan Sparrow. Rasanya sederhana, hanya ikan segar dengan bumbu seadanya, tapi membuat sarapan terasa istimewa. Mana Om? Ikan tu dulu Om. Setelah perut terisi dan tenaga mulai kembali penuh, kami duduk santai sejenak di pinggir jalan. Barakuda cair. Tidak lama kemudian, semua barang kembali dirapikan dan perjalanan menuju spot berikutnya akhirnya dimulai.
Bismillah, kali ini perjalanan yang akan kami tempuh cukup jauh, sekitar 3 jam melewati jalur kaki Gunung Tambora. Semakin jauh perjalanan, pemandangan semakin memanjakan mata. Savana luas terbentang sejauh pandangan. Gunung Tambora yang kita lihat sekarang sebenarnya hanya menyisakan sebagian tubuhnya. Letusan dahsyat tahun 1815 pernah mengubah bentuk gunung ini secara permanen dan tercatat sebagai salah satu letusan terbesar dalam sejarah dunia. Kami juga sempat berhenti sejenak karena motor Bang Hasan mulai kepanasan. Radiator harus diisi ulang karena cuaca siang ini benar-benar terik dan jarak yang ditempuh cukup jauh. Perjalanan kembali dilanjutkan hingga kami menemukan satu warung yang cukup ramai di tengah hamparan savana. Tempat ini seperti titik istirahat favorit para pelintas karena menjadi salah satu lokasi persinggahan sementara. Oh iya, sebelum lanjut videonya, saya mau kasih info sebentar ya teman-teman. Setelah trip ini selesai, saya ingin mencoba petualangan ke arah barat. Namun sebelum ke arah barat, kalau dilihat-lihat dan dipikir secara logika, sekarang saya lihat juga sering ketemu wisatawan dan spear fishing dari luar negeri. Jadi mau nggak mau, saya mau belajar bahasa Inggris. Dari semua aplikasi yang pernah saya coba, akhirnya saya memilih Duolingo. Menurut saya aplikasinya santai, dipakai kapan saja dan di mana saja. Belajarnya dibuat seperti game, sehingga tidak cepat bosan. Thank you. Hello. Tea, please. Sugar. Water. Milk. Coffee and tea. Coffee and tea. Selain bahasa Inggris, ada lebih dari 40 bahasa. Mulai dari Jepang, Mandarin, Korea, Spanyol, Jerman, dan masih banyak lagi. Jadi kalau nanti bisa keliling dunia, setidaknya saya tidak hanya mengandalkan senyum dan bahasa isyarat. Yang saya suka, Duolingo bukan cuma belajar kosakata. Ada latihan logika, musik, matematika, bahkan catur. Mod caturnya juga seru dan cocok untuk pemula. Lumayan melatih otak daripada rebahan scroll video terus. Kita juga bisa main melawan teman atau keluarga. Tapi kalau kalah, jangan salahkan aplikasinya ya. Aku tidak akan galak-galak sebelum kita menemukan levelmu. Mati satu tumbuh 1000. Biarkan aku menyelamatkanmu, raja kecilku. Ya, tak ada yang bisa menandingi sensasi dari skakmat pertama. Jadi teman-teman, walaupun cuma punya sedikit waktu, kita tetap bisa belajar kapan saja. Yang paling penting, Duolingo itu gratis. Buat teman-teman yang belum punya, klik link di bawah ya. Yuk mulai belajar dari sekarang. Habis kita ambil beberapa, kita lanjut. Dan di tengah perjalanannya itu, di jalurnya sepi banget teman-teman. Terima kasih. Dari warung ini, pemandangan Tambora terlihat begitu jelas. Savana hijau kecoklatan membentang luas, sementara kerbau dan kuda terlihat bebas mencari makan di sekitarnya. Di sini saya juga sempat mencoba susu kuda yang diberikan oleh pemilik warung. Ini baru pertama kali saya coba teman. Jujur saja, setelah diminum rasanya cukup unik. Saya berusaha menikmati. Tawar, ada amis sedikit, tapi hidung dan lidah seperti sedang protes. Rasanya ingin mual. Setelah beristirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan dan sempat bertemu beberapa kawan Spero dari Dompu yang merupakan teman kerabat Bang Hasan. Obrolan singkat di pinggir jalan membuat perjalanan terasa lebih akrab. Sebelum lanjut perjalanan, kami memutuskan mandi dulu di mata air Oiwao yang lokasinya tidak jauh dari rumah Bang Hasan. Tempat ini cukup unik karena berada sangat dekat dengan laut. Sebelum kita menuju spot kita untuk memanah, tempat kita camping terlebih dahulu, kita bakal merendam diri dulu. Selain jernih, emang dingin banget, seger.
Setelah berhari-hari berendam dengan air laut dan panas perjalanan, rasanya seperti mendapatkan hadiah kecil dari alam. Airnya sangat jernih, sampai ikan-ikan kecil terlihat jelas berenang di dasar. Gimana? Kita mandi bareng penonton setia. 1, 2, 3. Ceritanya nih, lomba-lomba tahan napas. Tidak cukup sampai di situ, para Master Sparrow juga mulai membuat permainan tahan napas. Mulai! Katanya sih banyak ikan spot baramundi. Semoga aja nggak ada ular barakonda. Menjelang sore, kami akhirnya sampai dan langsung memisahkan hasil ikan yang akan dijual. Ikan ditimbang satu persatu sesuai jenis dan ukurannya. Sementara saya memanfaatkan waktu untuk memindahkan data video ke laptop yang memorinya sudah hampir penuh. Punya Bang Arif yang ini nih. Iya. Kita bakar nanti, bakar kayak apa? Enak samoci. Setelah urusan ikan selesai, kami beristirahat sebentar di rumah Bang Hasan sambil membahas rencana spot berikutnya. Sekarang kita berada di rumah Master Bang Hasan, minum segelas kopi sambil pindah-pindah file karena udah kepenuhan banget memori. Jadi untuk trip di Dompu ini kita mungkin dapat 2 konten teman-teman. Setelah puas mandi dan bermain air, di sana sudah tersaji makan siang ala anak pantai, yaitu ikan segar hasil tangkapan sendiri. Sambil makan dan beristirahat, kami kembali membahas spot tujuan berikutnya. Namun kabar yang datang ternyata kurang menggembirakan. Sahabat Bang Hasan yang lebih dulu berada di lokasi spot mengirimkan video kondisi laut terbaru. Ombak sedang besar, angin cukup kuat, dan air terlihat keruh, sehingga belum memungkinkan untuk berburu secara maksimal. Setelah berdiskusi cukup lama, kami akhirnya memutuskan untuk menunda tujuan tersebut dan mencari rencana lain sementara waktu. Yang tadinya harus lanjut ke arah utara, sekarang malah putar balik lagi ke arah selatan. Perjalanan berubah, tapi itulah bagian dari petualangan yang tidak bisa ditebak. Malam hari kami kembali singgah di warung tempat istirahat sebelumnya dan memutuskan bermalam di sini sebelum melanjutkan perjalanan esok pagi. Sekarang sekitar jam 1, kita lagi ngantuk-ngantuk bobok manja untuk persiapan besok. Satu kawan Spiro lagi akan persiapan untuk berburu malam alat-alat. Pagi berikutnya, saya bangun di belakang pickup. Udara masih sejuk dan matahari baru mulai muncul perlahan dari balik savana. Di depan mata, hamparan padang rumput terlihat begitu luas. Kuda, sapi, dan kerbau sudah mulai mencari makan. Sementara Gunung Tambora berdiri gagah mengawasi semuanya dari kejauhan. Oke, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah di pagi ini cuacanya sangat cerah. Kebetulan tempat kita tidur pagi, tempatnya itu super asik banget, dimana kita dimanjakan dengan view Gunung Tambora, ditambah ladang savananya yang gokil abis. Enak nih buat lari-lari, plus ada kerbau-kerbau yang lagi bermain banyak banget. Di sana juga ladang savananya gokil abis. Kalau di sana sapi, kalau di sini sama juga ya sapi.
Uang ti goreng-goreng. Dari atas udara, bentuk Tambora terlihat semakin mengagumkan. Sulit membayangkan bahwa gunung yang sekarang terlihat tenang, ini pernah mengubah iklim dunia setelah letusan dahsyatnya ratusan tahun lalu. Gugupnya nggak mau, kita kasih tuh kudanya aja lah. Wish, hampir aja. Kalau ini aman sih. Halo teman-teman, biasanya kita melihat kerbau dari atas mobil dan sekarang kita bisa mendekatinya. Lari mereka teman-teman, takut. Sebelum kita terjun spear fishing, kita pemanasan dulu teman-teman. Apa nih? Kita ketemu di jalan, ada sebatang rokok sama nih besi, sama nih pijakan. Ntar kita lihat kondisi motornya seperti apa. Ini dia teman-teman, motornya yang jatuh semalam. Oh iya, duduk. Ada. Setelah sarapan bersama dengan hidangan daging kuda yang disiapkan pemilik warung, kami kembali melanjutkan perjalanan. Ternyata spot yang akan kami tuju tidak sejauh yang kami bayangkan. Hanya sekitar 2 km dari lokasi kami bermalam. Sudah dalam malam berarti. Lombok itu kenapa dia tinggi? Karena di sana banyak manusia yang panjat. Kalau di sini hewan yang panjat. Apa nama pantainya ini, Master? Pantai apa ya? Nggak ada nama sih pantai di sini. Ya, kalau nggak ada nama Ini kita sekitar Doroncanga sih. kita kasih nama aja ya. Pantai Bang Huda. Pantai Mang Hudao. Ah, Bang Hudao. Mang Hudao. Spot ikan apa nih? Tempat ini bisa kalau siang bisa tingiri bisa, jiti bisa, bluefin bisa. Udah kayak tukang jahit aja ngejawabnya. Ini bisa, tinggi bisa. Begitu sampai, tidak ada banyak basa-basi. Semua perlengkapan langsung diturunkan dari mobil dan mulai disiapkan untuk berburu. Spear gun, pelampung, fins, dan perlengkapan lainnya mulai tersusun rapi di bawah pepohonan yang teduh. Jadi untuk perburuan ini ada beberapa spear gun yang kita bawa. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk siang. Spiro, Bang Arif, dia lupa bawa masker. Padahal udah tengah sana loh. Balik lagi. Dimana ditaruh? Luar biasa. Dimana ditaruh? Oke teman-teman, semua perlengkapan sudah siap. Waktunya kita spear fishing. Semoga pagi ini ada hasilnya. Bismillah. Yuk. Setelah semua perlengkapan siap dan kondisi laut terlihat cukup menjanjikan, waktunya turun ke air. Bismillah. Semoga ada rezeki hari ini. Dari pinggir pantai, ternyata tidak langsung bertemu karang seperti yang saya bayangkan. Dasarnya masih lumpur dan cukup dangkal, jadi harus berenang lebih dari 100 meter untuk mencapai area yang mulai dalam dan memiliki struktur karang. Di tengah perjalanan menuju spot, saya sempat bertemu seekor buntal polos tanpa duri yang berenang santai sendirian. Bentuknya imut sekali, wajahnya juga ramah, mirip sebagian teman-teman yang sedang menonton video ini. Tapi jangan tertipu penampilannya. Beberapa jenis buntal menyimpan racun yang sangat berbahaya. Semakin ke tengah, air mulai berubah warna. Karang perlahan terlihat dari permukaan, dan saya mulai bersiap melakukan penyelaman pertama.
menyelam sekitar 5 meter dengan kondisi air yang masih cukup keruh. Jarak pandang terbatas, sementara target ikan belum terlihat sama sekali. Saya hanya menemukan benda berwarna silver yang ternyata sampah laut, dan akhirnya saya gunakan sebagai alat pemikat ikan dadakan. Kita mungkin agak sinus ya, jadi nggak bisa terlalu dalam. Beberapa kali turun dan naik, hasilnya masih sama. Laut seakan sedang menyimpan semua penghuninya jauh dari jangkauan saya hari ini. Saya terus mencoba berpindah titik. Biasanya dalam beberapa penyelaman sudah ada tanda-tanda kehidupan yang menarik, tapi kali ini berbeda. Bahkan satu ekor target pun belum terlihat dan belum mau menyapa. Akhirnya saya mencoba lebih dalam lagi. Saya turun dan bersandar di batu karang sambil menunggu ikan lewat. Setelah di dasar, yang terlihat hanya ikan-ikan karang kecil yang lalu lalang di sekitar tebing. Menunggu cukup lama, berpindah titik berkali-kali, hasilnya masih nihil. Hari ini laut benar-benar sedang menguji kesabaran. Kadang memang ada hari ketika penyelam pulang membawa cerita besar, dan ada hari ketika kita hanya membawa pengalaman. Hari ini sepertinya saya sedang berada di bagian pengalaman. Teman-teman pada berjarak cukup jauh, ada yang di sana ujung, ada yang di sana juga di tengah. Spotnya lumayan dalam, target nggak ada yang kelihatan teman-teman. Kita coba terus. Di sana tempat barang-barang kita. Kamera kedua milik Bang Dayat justru mulai menunjukkan cerita yang berbeda. Dari kejauhan terlihat kilatan perak melintas. Ternyata seekor tenggiri berukuran cukup besar. Kesempatan datang hanya beberapa detik. Ikan semakin menjauh, dan Bang Dayat mencoba peruntungan dengan tembakan jarak jauh. Sayangnya kali ini tembakan belum mengenai sasaran. Tenggiri tersebut berhasil lolos dan menghilang ke birunya laut. Bang Dayat kembali turun, dan alhamdulillah berhasil mengenai target. Beberapa penyelaman berikutnya juga tidak kalah menarik. Semakin dekat, ternyata buntal berduri yang sedang berdiam diri. Karena kondisi air yang kurang mendukung dan hasil saya sendiri belum juga bertambah, saya memutuskan kembali ke pinggir untuk beristirahat. Saya bertemu Bang Arif yang ternyata naik lebih dulu karena pins miliknya patah saat digunakan berburu. Tiba-tiba ke pinggir, kita ketemu sama Master Arif. Tahu ya hasilnya gimana tuh? Patah? Apanya? Tapi meskipun pins patah, hasilnya tidak main-main. Bang Arif berhasil mendapatkan seekor golden trevally berukuran sekitar 7 kg. Duluan naik. Di ronde kedua ini kita nggak terlalu lama untuk menyelamnya ya. Berkali-kali menyelam nggak ada satupun ikan yang terlihat, jadi kita nggak mood naik bersamaan. Saya, Bang Arif sama Master Os, dan hasilnya cuma ini golden, lumayan kan kawan-kawan. Sambil menunggu teman-teman lain naik, kami beristirahat di bawah pepohonan dekat pantai. Angin sepoi-sepoi membuat mata mulai berat, dan tanpa sadar kami tertidur. Saat terbangun, satu persatu kawan Sparrow mulai muncul dari laut, membawa hasil tangkapan masing-masing. Wih, masalahnya parang sini mahal. Cuma 2 biji. Sekitar jam 1.16 kita udah istirahat, bangun-bangun. Kawan-kawan Sparrow entah kemana, ternyata semuanya lanjut untuk ronde kedua spear fishing di spot-spot depan. Semoga aja ada ikan monster yang naik lagi. Satu Sparrow naik lagi, dan tuh Master Jen naik juga. Katanya sih ada monster. Bang Jenny kembali naik dengan seekor golden berukuran besar.
Ada jackpot orang. Mirip-mirip ya. Tujuh koma tujuh. 7,5 lah. Master Subhanali. Tidak lama kemudian, Om Subhan Ali muncul membawa beberapa ikan dari jenis berbeda yang berhasil dikumpulkan sepanjang sesi berburu. Dari pagi sampai jam berapa nih? Jam 1 nggak naik-naik. Sekarang naiknya. Ukuran-ukuran konsumsi semua ini. Kan mereka lari ke sana. Biar gacor yang tamu-tamu di sana. Oke teman-teman, satu persatu kawan Spiro udah naik dan tinggal satu kawan Spiro, Master Bang Hasan yang pelampungnya paling besar tuh, kita lihat. Dari kejauhan saja sudah terlihat kalau ikan yang dibawanya memiliki ukuran yang tidak biasa. Seekor golden berukuran besar berhasil beliau dapatkan dan langsung menjadi kandidat utama untuk menu bakar sore ini. Udah saya kasih kesempatan. Nih, golden ketiga teman-teman, hasil Spiro Bang Hasan. Tebakannya sih sekitar ya 3,5 lah. 4. Ayo 3,5. Alhamdulillah, meskipun saya sendiri belum mendapatkan ikan besar hari ini, melihat teman-teman berhasil membawa hasil, tetap menjadi kebahagiaan tersendiri. Menjelang sore, perut mulai memberikan sinyal, minta diisi. Akhirnya kami sepakat mengakhiri sesi berburu dan bersiap memasak hasil tangkapan. Di pinggir pantai, Bang Arif dan Bang Hasan mulai membersihkan ikan golden berukuran besar. Sementara saya kembali ke profesi utama, yaitu bagian dokumentasi dan sesekali memberi komentar yang tidak terlalu membantu. Banyak yang sering bertanya, kenapa saya jarang dapat ikan sebesar teman-teman yang lain? Jawabannya sebenarnya sederhana. Teman-teman yang bersama saya hari ini adalah orang-orang yang jam terbangnya luar biasa tinggi. Mereka menghabiskan banyak waktu di laut, memahami karakter ikan, membaca arus, dan berlatih hampir setiap hari. Sementara sebagian besar waktu, saya justru dihabiskan di depan laptop, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu mengedit video, supaya perjalanan seperti ini bisa sampai ke layar teman-teman semua. Karena itu saya tidak pernah merasa harus menjadi yang paling hebat dalam semua hal. Yang penting saya terus belajar, menikmati prosesnya, dan tetap bisa berbagi cerita dari setiap perjalanan yang kami jalani. Proses iris-iris bersihkan ikan, kawan Spiro terakhir tuh, naik hasilnya ya golden juga ya. Ya kita lanjut untuk bakar-bakar. Oke teman-teman, kita udah bersihkan ikannya, iris-iris dengan model kotak-kotak. Habis ini kita langsung bakar saja ya, simple biar cepat karena rencananya habis ini kita bakal OTW menuju spot selatan, spot surganya para Spiro. Tidak lama kemudian, kegiatan favorit semua orang akhirnya dimulai, yaitu bakar-bakar ikan ala anak pantai. Ada yang mencari kayu, ada yang membersihkan ikan, dan ada juga yang tugasnya paling penting, yaitu memastikan makanan tidak gosong, sambil mencicipi diam-diam. Kebersamaan seperti ini yang membuat komunitas spearfishing terasa berbeda. Di laut kami bisa berburu masing-masing, tapi saat kembali ke darat, semuanya berkumpul tanpa melihat siapa yang dapat ikan paling besar. Hasil tangkapan yang ada di depan kami bukan milik satu orang saja. Semua bisa ikut menikmati dan merasakan hasil perjuangan hari itu. Kanan itu Taruh diginiin.
kebanyakan lah. Gini ya. Daun, ambil daun itu dulu, jangan langsung daun. Satu, dua, tiga, dah. Setelah sekitar 40 menit, ikan akhirnya matang sempurna. Aroma asap dan daging ikan bakar langsung membuat suasana pantai terasa semakin hangat. Kami makan bersama di pinggir pantai dengan pemandangan bukit, laut biru, dan angin sore yang terus berhembus pelan. Tidak ada restoran mewah, tidak ada kursi mahal, hanya ikan segar hasil laut, pasir pantai, dan teman-teman seperjuangan. Tapi justru momen seperti ini yang paling sering dirindukan ketika sudah pulang nanti. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah matang sempurna. Makan bersama. Arif ini, saya sudah selesai. Siapa mindah nasi ke Tidak ada. Habisin. Ternyata datangnya kebahagiaan itu dari kesederhanaan. Waktu berjalan cepat, tidak terasa yang tersisa dari pesta makan sore itu hanyalah tulang belulang ikan. Oke teman-teman, semua udah habis, tinggal sisa tulang belulang. Ya, untuk trip ini kita bakal lanjut ke trip selatan. Kita akan berangkat besok pagi subuh. Mana dia? Coba. Oke, habis kita makan, kita hunting burung dulu teman-teman. Semoga ada. Semoga kena semua. Setelah semuanya selesai, kami kembali merapikan perlengkapan. Sisa hasil tangkapan diamankan dan disimpan dengan baik agar tetap segar sebelum dimasukkan ke dalam box. Spear gun dan seluruh barang perlahan kembali naik ke kendaraan satu persatu. Matahari mulai turun menuju ujung barat. Langit berubah warna menjadi keemasan dan perjalanan pulang pun dimulai. Lombade. Di sepanjang jalan, cahaya senja menemani kami pulang. Dari utara kami kembali bergerak ke arah selatan, menuju rumah Om Subhan Ali, dengan perjalanan sekitar 2 jam. Besok petualangan masih berlanjut. Semoga laut kembali memberikan cerita yang lebih seru. Dan mungkin saja ikan yang hari ini berhasil lolos, besok justru datang menghampiri yang lebih besar. Pagi yang sangat cerah, terlihat Gunung Tambora terlihat berdiri megah menghadap laut. Pemandangan seperti ini memang sulit ditolak, apalagi kalau hari ini masih ada rencana berburu lagi. Pagi ini kita lihat hasil kawan-kawan Spiro semalam spear fishing. Nih. Ada morai, pogot monster. Dan gak hanya itu, ada beberapa ikan-ikan monster. Malam tadi saya memilih tidak ikut berburu malam karena badan masih lelah dan ini hasil buruan teman-teman Spero. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Seekor kerapu monster tergeletak di depan rumah, ditemani beberapa pogot jumbo dan ikan lainnya. Balik ke sebelah sana.
Agak ke sana ke sebelah sana jauh kan. Pagi ini kita langsung disajikan sarapan ikan lagi. Di mana-mana ada ikan. Habis kita sarapan, kita langsung cus menuju spot. 170. Guys, enak ini cumi kita yang kemarin itu. Pagi harinya kami berjalan kaki dari rumah Om Subhan Ali menuju parkiran sampan yang berada di depan rumahnya. Rumah Master Spero Subhan Ali dan spot kita di bagian sana. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 500 meter saja. Di sana di pohon yang cukup besar tuh tempat parkir sampan kecilnya, teman-teman. Sepanjang jalan terlihat ladang-ladang kering karena musim panas yang cukup panjang. Warnanya coklat kehitaman, mirip wajah kami yang terlalu lama dijemur matahari tanpa topi. Alhamdulillah sekitar 100 meteran kita berjalan kaki dan kita ketemu pantai yang sangat teduh, tenang, tentram. Coba lihat, flat banget ya teman-teman. Nah ini perahu yang akan kita gunakan sekitar 4 meteran 4,5 meter, cukup untuk 4-5 orang lah. Mesin yang kita pakai nih tua-tua keladi, kata boatman kita biarpun tua aman. Sampai di pantai, laut terlihat tenang tanpa gelombang. Sebelum berangkat kami isi perut dulu dengan cumi hasil buruan kemarin yang baru dibakar. Sarapan sederhana seperti ini paling nikmat saat berada jauh dari keramaian kota. Oh iya betul. Itu masih pasirnya. Gak apa-apa, nanti mandi juga. Malay romo pahun sih. Cucap ipi deh, abi bau deh. Pai luar umbul dake. Raden. Paham? Lero lembade. Alat-alat semua kita langsung pasang di sini. Apa yang kita butuhkan kita bawa. Langsung saja kita siapkan alat-alat, pasang semua di badan. Dah. Bah. Setelah alat spare fishing terpasang lengkap, kami mulai menyiapkan sampan kecil yang akan membawa kami menuju spot pertama hari ini. Ringan, angkat loh. Bersama-sama kami mendorong sampan ke laut. Sampan kecil ini hanya muat 4 orang, ditemani mesin ketinting yang sudah menjadi andalan para nelayan dan Spero di daerah sini. Cuaca pagi benar-benar bersahabat. Langit biru tanpa awan tebal. Air laut begitu jernih hingga karang di bawah permukaan masih terlihat jelas dari atas perahu. Rasanya seperti sedang melintas di atas akuarium raksasa. Sekitar 35 menit kemudian, kami tiba di kawasan tebing laut. Kita udah sampai spot pertama. Airnya gila, jernih banget. Bang Subhan, ya, ada ini enggak kentong? Jaga. Satu persatu, kawan Spero diturunkan dengan jarak beberapa ratus meter agar tidak saling mengganggu area berburu masing-masing. Jadi jarak antar Spero itu cukup lumayan, teman-teman.
jadi kita nggak terlalu berdempetan. Giliran saya turun berikutnya. Aduh. Begitu masuk ke air, tebing laut yang menjulang langsung terlihat di bawah sana. Spot seperti ini memang menjadi tempat impian banyak sparrow karena sering menjadi jalur lalu lalang ikan-ikan pelagis atau ikan predator seperti ikan besar jenis tuna, makarel, todal, dan hiu. Saya langsung menarik 3 karet spear gun inverter roller dan mulai pemanasan di kedalaman sekitar 7 meter. Air pagi ini benar-benar jernih. Semakin turun, tebing laut terlihat seperti tidak memiliki dasar. Karang-karang dengan bentuk unik berdiri di setiap sisi, membuat saya beberapa kali lupa kalau tujuan utama hari ini sebenarnya berburu ikan. Tidak perlu menunggu lama, seekor ikan sedang muncul dari kejauhan. Saya langsung mengambil posisi, perlahan mendekat, lalu melepaskan tembakan pertama hari ini. Alhamdulillah meleset. Sepertinya ikan-ikan di sini sudah sarapan lebih dulu dan energinya masih penuh. Walaupun hasilnya masih belum ada, pemandangan bawah laut di sini benar-benar memanjakan mata. Tebingan karang menjulang tinggi ke bawah. Air biru gelap terbentang tanpa ujung. Indah sekaligus membuat merinding. Kesempatan kembali datang. Busur dilepaskan dan kembali gagal. Beberapa kali penyelaman berikutnya berjalan hampir sama, bergantian mengintip setiap sisi tebing. Target datang silih berganti, tetapi belum ada yang berhasil. Di depan saya terlihat Bang Os mulai menyelam. Salah satu sepuh spearfishing di daerah saya. Gayanya santai, tenang, seperti orang yang tidak punya tagihan bulanan. Saya memilih merekam dari atas. Bang Os terus bertahan di kedalaman cukup lama. Bang Os terlihat seperti akan naik tanpa hasil. Tetapi tepat di saat terakhir, ia kembali turun dan mengarahkan busurnya ke target. Karena seekor tenggiri besar tiba-tiba muncul dari birunya laut, Bang Os langsung melepaskan tembakan. Dan berhasil mengenai target. Dari atas saya bisa melihat ikan itu berusaha kabur sekuat tenaga. Ukurannya benar-benar besar. Mantap, gokil. Momen menegangkan terjadi saat masih fokus merekam Bang Os. Tiba-tiba dia memberitahu kalau ada ekor ikan lain terlihat mendekat dari arah bawah. Saya langsung mengambil napas panjang dan turun secepat mungkin. Di kedalaman sekitar 9 meter, seekor tenggiri yang bahkan lebih besar terlihat melintas di area biru tanpa dasar. Awalnya ikan itu menjauh. Saya mencoba memanggilnya menggunakan gerakan tangan untuk memancing rasa penasaran ikan. Alhamdulillah kena. Seketika tenggiri mengamuk menuju bawah tebing dan berkali-kali menarik pelampung hingga tenggelam. Tenaganya luar biasa kuat. Saya hanya bisa melihat arah larinya sambil memastikan tali tetap aman. Hampir ketemu. Dapat satu. Kawannya. Melihat kondisi ikan yang terus mengamuk, Bang Os segera membantu dengan tembakan kedua. Keputusan yang tepat, karena bagian tubuh ikan mulai sobek akibat perlawanan yang begitu kuat. Setelah tembakan pengaman mengenai kepala ikan, barulah bisa menariknya perlahan ke permukaan. Ukurannya benar-benar membuat senyum tidak hilang dari wajah kami. Monster! Monster luar biasa!
Mantap. Tadi saya kira nggak tembus teman-teman, jadi kawan Vero bantu. Ada lagi katanya. Wih, mantap memang. Men. Perjuangan belum selesai. Tali pelampung saya dan Bang Os justru saling terlilit cukup parah. Ikan sudah berhasil diamankan. Sekarang gantian kami yang bertarung melawan gulungan tali. Setelah semuanya beres, saya kembali bersiap menyelam. Baru saja menarik 3 karet spear gun. Tiba-tiba karet ketiga putus. Di tengah laut seperti ini, tidak ada toko pancing yang bisa disamperin. Mau tidak mau, saya harus mengakalinya dengan mengaitkan karet ke bagian besi ujung busur agar tenaga spear gun tetap bisa digunakan. Dari permukaan, terlihat rombongan makarel melintas. Jumlahnya cukup banyak dan enak dipandang. Kali ini saya tidak menembaknya. Sesekali menikmati pemandangan bawah laut, tanpa menarik pelatuk juga tidak ada salahnya. Bang Os kembali mencoba peruntungannya di kedalaman. Kami semua berharap ada tenggiri, kedua yang datang menyapa. Namun setelah menunggu cukup lama, laut tetap tenang. Tidak lama kemudian, rombongan ikan misterius melintas dari belakang dengan kecepatan tinggi. Beberapa saat kemudian, saya melihat seekor golden diam. Refleks langsung mengarahkan busur ke sana. Untung belum sempat menembak. Ternyata itu ikan hasil tangkapan kawan sendiri. Menjelang siang, saya terus mengikuti jalur tebing yang sama di belakang Bang Os. Jalur ini memanjang dari utara ke selatan dan menjadi satu-satunya rute yang bisa kami ikuti. Beberapa kali saya turun, beberapa kali juga naik tanpa target. Berfisiknya kurang lebih sekitar 1 jam ya. Akhirnya saya memutuskan naik ke sampan dan beristirahat. Mantap, mantap. Kelas memang. Tali saya putus dari tadi. Hasil pertama hari ini sudah cukup membuat semangat kembali penuh. Semua ikan dinaikkan ke atas perahu. Lalu kami bergerak menuju lokasi bakar yang berada tidak jauh dari spot pertama. Perjalanan 20 menit terasa menyenangkan. Tidak lama kemudian, kami tiba di sebuah pantai sepi yang hampir tidak memiliki akses kendaraan. Suasananya tenang, hanya suara ombak kecil dan angin yang sesekali berhembus dari arah laut. View-nya cakep banget nih. Kayu penuh, tanpa kotoran, batu-batuan, nih, tebing. Begitu turun dari perahu, pekerjaan berikutnya dimulai, yaitu bagian yang paling ditunggu setelah berburu, yaitu mengolah hasil tangkapan. Menu hari ini sederhana saja, tenggiri bakar segar hasil beberapa jam lalu.
Proses membersihkan ikannya ternyata cukup menguras tenaga. Ukurannya besar, sementara pisau yang saya bawa mulai terasa kurang tajam. Sesekali pekerjaan berhenti bukan karena capek, tetapi karena harus mencari posisi yang pas untuk melawan kulit dan daging tenggiri yang tebal. Tajam banget teman-teman, kena sama giginya. Kita cuma potong sebagian ekor dan kepalanya, dan sebagiannya lagi badannya sebagian kita kasih sama bootman. Ini perkiraan beratnya sekitar ya 9 kiloan lah ya. Setelah ikan selesai dibersihkan, api mulai dinyalakan. Tidak butuh waktu lama sampai bara merah terbentuk sempurna. Di tengah teriknya matahari jam 1 siang, Om Subhan Ali ikut membantu. Dari menyiapkan tempat bakar sampai memastikan ikan tidak gosong, sebelah aroma ikan bakar perlahan mulai memenuhi pantai. Membuat perut yang sejak pagi diajak berenang mulai protes meminta jatah. Sambil menunggu matang, kami berteduh sejenak menikmati suasana pantai yang sepi. Tidak ada keramaian, tidak ada suara kendaraan, hanya laut biru di depan dan tebing-tebing batu yang berdiri mengelilingi sebagian garis pantai. Kita ketahui dulu kan. Ikannya udah kita bakar, kita tunggu sekitar ya 20 sampai 25 menit sembari menunggu teman-teman yang lain cari tambahan ikan di spot depan tempat kita bakar-bakar. Master kita, Master Os sudah naik teman-teman. Kita lihat hasilnya. Apa tambahan? Ikan apa? Golden. Satu kawan Spiro Master Gen baru naik. Nih ikan golden, lumayan nih size-nya. Di tempat kita bakar-bakar, di atasnya itu banyak banget pohon-pohon yang agak tajam gitu teman-teman. Jadi kita agak kena sedikit dan agak berdarah ya. Perih banget. Semoga di ronde kedua nanti kita coba nggak jadi halangan ya. Bumbu sederhana mulai diracik. Tidak banyak bahan, tetapi untuk ikan segar hasil tangkapan sendiri, biasanya yang sederhana justru paling cocok. Sembari kita menunggu ikannya matang, kita buat perbumbuan duniawi. Ini salah satu bahannya, belimbing bulo. Rasanya di akhir tuh agak pahit banget teman-teman.
Kami berkumpul di bawah pohon pinggir pantai sambil menikmati makan siang bersama. Di depan terbentang laut yang tenang. Di belakang ada teduhan yang cukup untuk berlindung dari panas matahari. Potongan tenggiri bakar hangat dipadukan dengan bumbu sederhana. Terasa pas setelah seharian berada di laut. Oke teman-teman, alhamdulillah semua sudah matang sempurna. Kita makan siang di tempat yang syahdu banget. View-nya cakep, apalagi di sana. Ya, selamat makan. Mantap. Saya masuk pasir. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai terakhir. Teman-teman yang baru berkunjung jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya untuk tidak ketinggalan video berikutnya. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuh. Setelah makan siang dan tenaga kembali terisi, saya mulai memperbaiki spear gun yang sempat bermasalah tadi. Untung ada kawan-kawan Sparrow yang membantu, jadi tidak butuh waktu lama sebelum semuanya siap digunakan lagi. Untuk sementara ya teman-teman, sampai rumah kita perbaiki lagi. Kami kembali naik ke perahu ketinting dan bergerak menuju spot kedua yang berada ke arah selatan. Perjalanan sekitar 25 menit, ditemani laut yang masih tenang dan pemandangan tebing-tebing yang tidak kalah menarik dari spot pertama. Sesampainya di lokasi, strategi yang digunakan masih sama. Nggak jauh ya dari tempat kita bakar-bakar tadi. Saya memasang kembali seluruh perlengkapan, sampai spear gun yang baru saja diperbaiki. Saat semuanya siap, saya langsung turun ke air. Tidak lama setelah menyelam di kedalaman sekitar 7 meter, terlihat seekor makarel ukuran lumayan sedang berburu mangsanya. Tetapi ikan lebih dulu melesat pergi, jarak yang terlalu jauh. Di titik berikutnya saya menemukan rombongan cumi bermain di sekitar tebing dangkal. Saat saya mendekat, mereka pergi. Saat saya menyerah, mereka muncul lagi. Akhirnya saya memilih mengalah dan mencari target lain daripada terus dikerjai satu rombongan cumi. Saya berpindah ke area tebing yang memiliki bentuk menyerupai goa bawah laut. Tempatnya unik, tetapi juga sedikit membuat merinding saat melihat lorong gelap yang masuk ke dalam tebing. Dari kejauhan terlihat 3 ekor ikan besar berada jauh di bawah sana. Berkali-kali saya kembali ke titik yang sama, berharap ketiga ikan itu naik sedikit lebih dangkal. Sayangnya mereka tetap berada di wilayahnya dan seolah tidak tertarik berkenalan dengan saya. Saat berpindah mengikuti jalur tebing berikutnya, ratusan ikan kecil berenang memenuhi kolom air. Kehadiran ikan-ikan kecil seperti ini biasanya menjadi pertanda bahwa predator tidak jauh dari lokasi tersebut. Benar saja, dari arah bawah tebing tiba-tiba muncul seekor bluefin trevally yang bergerak mendekat. Kesempatan kali ini tidak saya sia-siakan dan berhasil mengenai target. Akhirnya hasil pertama ronde kedua berhasil didapatkan.
Ukurannya memang belum membuat timbangan bekerja keras, tetapi cukup membuat semangat kembali naik. Mesin pertama kita teman-teman, Baby GT Bluefin. Saat saya hendak mengamankan ikan, pisau ternyata tertinggal di lokasi bakar tadi. Mau tidak mau, ujung busur spear gun harus berganti tugas menjadi alat penenang darurat. Setelah ikan diamankan, bluefin tadi saya letakkan di depan sebagai umpan alami. Siapa tahu ada predator yang penasaran dan datang mendekat. Saya mengambang di kedalaman sekitar 7-8 meter. Sesekali rombongan ikan melintas cepat seperti peluru dan menghilang sebelum sempat dibidik. Saat hendak naik ke permukaan, tiba-tiba seekor ikan lain muncul dari bawah. Saya langsung membatalkan niat naik dan kembali turun lebih dalam. Dengan sedikit gerakan pemancing perhatian, ikan itu mulai mendekat perlahan. Alhamdulillah kena. Hasil kedua ronde ini berhasil diamankan. Bukan ikan monster, tetapi calon monster. Hasil kedua kita teman-teman. Ngejar cumi, dia lewat. Dia yang kita tangkap. Alhamdulillah. Baru saja saya bersiap untuk penyelaman berikutnya. Perahu kecil datang menjemput, yang artinya waktu istirahat sudah tiba. Untuk ronde kedua, hasilnya memang tidak sebanyak yang diharapkan. Tetapi 2 ekor ikan sudah cukup menjadi tambahan, apalagi setelah tenggiri besar yang berhasil diamankan sebelumnya. Kami kemudian bergerak menuju spot terakhir. Dari arah selatan perahu, kembali mengarah ke utara untuk memberi kesempatan kawan-kawan Sparrow melakukan ronde penutup. Di tengah perjalanan, mesin perahu tiba-tiba mogok. Berkali-kali dicoba dinyalakan tetap tidak mau hidup. Laut yang tadi terasa santai, perlahan berubah membuat kami waspada karena perahu mulai terbawa semakin ke tengah. Hampir setengah jam kami berusaha. Pada akhirnya dayung menjadi penyelamat sementara sebelum mesin kembali mau menyala. Suara mesin akhirnya terdengar lagi, semua langsung lega. Perjalanan pun kembali dilanjutkan menuju spot terakhir hari itu. Pelampung master on. Oke teman-teman, kita menunggu di atas perahu. Saya memilih beristirahat dari berburu. 2 kawan Sparrow lainnya masih semangat turun mengejar target, sementara saya hanya snorkeling, menikmati pemandangan bawah laut. Rombongan belana dan berbagai jenis ikan karang berenang di sepanjang tebing batu. Kali ini saya hanya menjadi penonton, menikmati kesempatan langka untuk melihat bawah laut tanpa memikirkan target. Sembari kita menunggu kawan-kawan yang lain, kita snorkeling tipis-tipis dulu. Dan di bawah saya ke pinggir banyak banget rombongan ikan parah. Ya, langsung saja kita balik teman-teman. Dari permukaan saya bisa melihat kawan-kawan terus bergantian menyelam, berusaha menambah hasil sebelum matahari mulai turun. Sementara saya menikmati akhir hari dengan cara yang lebih santai.
dia lengker gitu, Bang. Semua kawan Spero akhirnya naik ke perahu. Mesin dinyalakan dan kami mulai perjalanan pulang, meninggalkan spot hari ini. Di tengah perjalanan pulang, Gunung Tambora terlihat jelas di kejauhan. Berdiri tenang, seperti menyaksikan kami dari awal sampai akhir trip. Sementara laut terbentang luas dengan ombak kecil, yang mulai lebih tenang dari sebelumnya. Ya, ternyata mereka makan di sana. Jadi kita di sini. Ini 5 kilo, ini 15 kilo. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai terakhir. Jika ada kesalahan, salah kata, mohon maaf. Saksikan petualangan di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Orang om. Maaf om, orang. Jangan lupa subscribe. Perjalanan pulang kali ini benar-benar panjang. Hampir setengah hari penuh di jalan, kami duduk di belakang pick-up dengan kondisi seadanya. Angin kencang dan jalan yang tidak selalu mulus, membuat perjalanan terasa lebih berat dari yang terlihat di video. Di tengah jalan, mobil sempat bermasalah dan kami harus berhenti beberapa kali. Ditambah hujan deras yang tiba-tiba turun dan membasahi semua barang, termasuk tempat duduk yang kami pakai sepanjang perjalanan. Bahkan di satu momen, drone yang biasanya jadi andalan dokumentasi juga sempat jatuh karena kondisi tidak stabil. Jadi tidak semua hal berjalan mulus seperti yang terlihat di layar. Kehilangan sinyal teman-teman. Ini baru pertama kali kejadian seperti ini. Coba kita cari di sana teman-teman. Ini udah dekat nih. Di mana dia? Semoga di rumput ini ya Allah. Itu dia, alhamdulillah. Aduh, moga aja nggak rusak. Kok bisa ya? Ini momen pertama kali teman-teman drone saya jatuh. Jadi untuk vlog ini masih aman, masih lengkap filenya. Kelepas segala lagi. Nerbangin drone, niatnya mau drone ketika kita jalan pakai motor karena view-nya cakep banget tadi. Motor kita di sana di ujung, lumayan jauh. Pada pemancing di sana. Terima kasih sudah ikut sampai di akhir perjalanan ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan petualangan berikutnya, karena masih banyak cerita lain di laut, pantai, dan perjalanan yang belum sempat kita bagikan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala niat baik, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.